Pemirsa, mantan Ketua DPR Setia Novanto bebas lebih cepat setelah hukuman penjaranya dipotong dari 15 tahun menjadi 12 tahun 6 bulan penjara. Proses hukum Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP diwarnai banyak drama. Salah satunya kecelakaan menabrak tiang listrik hingga muncul istilah benjol segede bakpao. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Setia Novanto dengan pidana penjara selama 15 tahun. Bersangkutan berdasarkan hasil putusan PK itu sudah melampaui waktunya. Terpidana kasus korupsi IKTP sekaligus mantan Ketua DPR RI Setia Novanto dapat bebas lebih cepat setelah hukuman penjaranya disunat dari 15 tahun menjadi 12 tahun 6 bulan penjara. Setia Novanto bebas bersyarat dari Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin Bandung sejak 16 Agustus 2025 setelah peninjauan kembali atau PK dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, berdasarkan hasil PK, Setnov seharusnya sudah bebas pada 25 Juli 2025 lalu. Agus bahkan menekankan Setnov tidak wajib lapor setelah bebas karena sudah membayar denda subsidiar. Ya, karena sudah melalui proses asesmen dan yang bersangkutan berdasarkan hasil putusan PK itu sudah melampaui waktunya. Harusnya tanggal 25 yang lalu. Ya, kita tunggu sampai sekarang. Masih ada ini nggak Pak? Apa tugas untuk melapor diri begitu Pak? Nggak ada karena denda subsidiarnya sudah dibayar. Sudah dibayar. Sudah dibayar. Koordinator Humas dan Protokol Dirjen Permasyarakatan Rika Aprianti mengatakan, Novanto telah membayar denda dan uang pengganti sekitar 49 miliar rupiah berdasarkan putusan PK-nya dan sudah dibuktikan dengan surat keterangan lunas dari KPK. Selain menyunat hukuman penjaranya, dalam keputusan PK, Majelis Hakim turut mengurangi pidana tambahan Novanto, yaitu mengubah hukuman pencabutan hak menduduki jabatan publik dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun setelah masa pidana selesai. Sudah dibayarkan, itu saya kirim itu, kan 500 juta sudah, 43 miliar sudah, sisanya itu, nah itu silakan ditanyakan ke KPK. Itu kan ada sisanya 2 bulan berapa itu sudah diperhitungkan oleh KPK, itu memang ada tanda buktinya, itu silakan ditanya ke KPK, artinya sudah dihitung memang sudah menjalani yang bersangkutan. Kami tidak bisa nge-share datanya itu karena bukan kewenangannya kami. Gitu. Jadi memang sudah diperhitungkan, sudah dihitung bla bla bla. Sebenarnya Setnov ini kalau 2/3-nya udah lewat. Udah lewat. Nah, jadi penghitungan kami dapat penghitungan ketetapannya itu dari KPK. Gitu. Bukti lunas semuanya itu dari KPK. Sistem lunas itu dari KPK, ya. Setia Novanto dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus korupsi pengadaan IKTP yang merugikan negara 2,3 triliun rupiah. Pada 2018, Novanto divonis hukuman pidana penjara selama 15 tahun dan denda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Selama proses penyidikan, Setnov memunculkan beragam drama. Salah satunya adalah Setnov sempat mengalami kecelakaan dengan menabrak tiang listrik hingga harus dirawat di rumah sakit. Disebutkan oleh pengacaranya saat itu Fredrik Yunadi, akibat kecelakaan tersebut kepala Setnov mengalami luka hingga ada benjol sebesar bakpao di kepalanya. Jadi beliau di sini tuh luka, sini ya, sini seperti bakpao gitu, bendol gitu kan, sini berdarah. Itu ajudan apa ya? Itu ajudan beliau. Iya. Kalau ajudannya juga sini bengkak begini. Mobilnya itu depannya sampai habis. Gitu. Kacanya itu sampai hancur, sampai pecah, kaca kirinya pun hancur. Tim Liputan Metro TV. Menanggapi bebasnya Setia Novanto, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengingatkan kasus korupsi pengadaan IKTP yang menjerat mantan Ketua DPR itu merupakan kejahatan serius. Setia Novanto resmi mendapatkan kebebasan sehari jelang perayaan Hari Kemerdekaan ke-80. Juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis mengatakan kejahatan korupsi IKTP merupakan kejahatan serius dengan dampak yang benar-benar langsung dirasakan hampir seluruh masyarakat Indonesia. Budi mengatakan kasus Setnov bukan hanya merugikan negara, tetapi perkara tersebut secara langsung membuat masyarakat rugi karena kualitas KTP elektronik yang dikurangi. Kasus Setnov diharapkan jadi peringatan untuk semua pihak. Momen kemerdekaan Republik Indonesia juga diharap menjadi pemicu korupsi tidak terulang lagi di Indonesia. Pak,
kasih komentar, jangan maju, santai. Pemirsa, salah satu koruptor paling fenomenal dalam kasus mega korupsi IKTP yang pernah menghebohkan negeri ini sudah bebas bersyarat. Mantan Ketua DPR RI Setia Novanto menghirup udara bebas sejak 16 Agustus 2025 dan total ia hanya menjalani hukuman tahanan sekitar 8 tahun saja. Apakah Setnov memang layak untuk mendapatkan bebas bersyarat? Saya akan membahasnya bersama dengan mantan penyidik KPK dalam kasus korupsi IKTP Yudi Purnomo. Selamat malam Mas Yudi. Selamat malam Mbak Zil. Baik, Mas Yudi sebagai mantan penyidik KPK yang dulunya mengejar-ngejar Setnov ya sampai kemana-mana nih Mas Yudi, sampai ke rumah sakit juga. Jadi bagaimana komentar dulu dong setelah Setnov akhirnya bebas bersyarat baru menjalani hukuman 8 tahunan Mas Yudi? Ya, rasanya lelah pada saat itu ya, sempat nggak tidur gitu ya, itu masih terasa sampai sekarang gitu ya. Tapi tahu-tahu Pak Setia Novanto udah bebas aja. Kita tahu mulai dari pengejaran yang bersangkutan di rumahnya ya, kita melakukan penggeledahan tidak ada orangnya, kemudian juga ada berita di TV katanya kecelakaan, kemudian kita kejar ke rumah sakitnya, kemudian kita pindah ke rumah sakit di Salemba ya, kemudian kita bawa ke KPK untuk ditahan. Itu kan drama yang satu kali 24 jam itu terasa seminggu gitu Mbak. Tapi ya sudahlah, tentu ya kita profesional saja bahwa ya ternyata kita masih negara ini masih gagal dalam memberantas korupsi ya, karena memang pada kenyataannya apa yang terjadi dengan Pak Setia Novanto dengan yang bersangkutan mendapatkan bebas bersyarat, mendapatkan 2/3 dari hukuman maksimalnya itu ya merupakan fenomena gunung es ya. Sebelumnya kan juga sudah ada para koruptor yang mereka hukumannya berapa tahun tapi hanya 2/3 menjalani dengan alasan bebas bersyarat, kemudian semua syarat dipenuhi ya, dan alasan normatif seperti berkelakuan baik. Padahal mana ada koruptor punya kelakuan buruk kalau di penjara gitu kan mereka adalah mantan-mantan ataupun pejabat-pejabat, mana mungkin mereka berkelahi. Itu yang pertama. Kemudian Mbak, yang kedua, ya perjalanan kasus ini kan juga menarik ya, ketika dari KPK kita waktu itu menuntut 16 tahun, tapi ternyata hakim hanya hanya memvonis 15 tahun ya, hanya setahun, artinya diskon 1 tahun ya. Dan perjalanannya Pak Setia Novanto itu nggak banding loh Mbak, dia baru kemudian dia majukan PK, jadi inkrah langsung 15 tahun dan kemudian mengajukan inkrah, dan inkrahnya itu 2 tahun kemudian baru dia PK, dan baru kemarin sekitar sebulan atau 2 bulan lalu PK-nya turun, ternyata jadi 12,5 tahun, artinya didiskon 2,5 tahun. Bagi saya ini merupakan hal yang sangat mengecewakan ya, bahwa hakim-hakim di negeri ini yang seharusnya mereka adalah hakim pengadilan tipikor ya, mereka malah memvonis para koruptor dengan memberikan diskon. Padahal kita kan bukan bicara mengenai retail gitu Mbak ya, atau swalayan gitu ya, memberikan diskon begitu Mbak. Jadi ini permasalahannya karena hakim memberikan diskon sehingga kemudian Pak Setia Novanto istilahnya bisa bebas bersyarat lebih cepat. Selain juga karena memang PP 99 tahun 2012 yang membatasi pembebasan bersyarat dan remisi hanya untuk para pelaku tindak pidana korupsi yang justice kolaborator itu dihilangkan. Begitu Mbak Zil. Dicabut. Oke, ya. jadi memang akar masalahnya karena vonis dari Setnov ini dari 15 tahun kemudian disunat di tingkat MA ya, di tingkat PK berarti sudah menjadi 12,5 tahun, makanya 2/3 itu dihitung dari 12,5, berarti sudah 8 tahun menjalani. Nah Mas Yudi, sebetulnya kan kalau dilihat dari persyaratan memang sudah menjalani 2/3 dari 12,5 tahun. Kemudian juga membayar uang pengganti totalnya 49 miliar sampai denda subsidiar 500 juta. Jadi seharusnya kalau berbicara pemenuhan persyaratan saja itu tidak ada kontroversi ya harusnya Mas Yudi di situ. Ya, begitulah Mbak, makanya kalau secara formil tidak ada masalah yang terjadi dengan Pak Setia Novanto ataupun koruptor-koruptor lainnya yang sudah mengajukan pembebasan bersyarat. Yang salah adalah bahwa ya negara kita tidak tanggap ya mengatasi permasalahan ini. Misalnya
sebelumnya ya nggak ada tuh para pelaku tindak pidana korupsi yang kemudian dia tidak mendapatkan justice kolaborator dari penegak hukum yang menangani kasusnya, seperti kalau dia di kepolisian, KPK ataupun di kejaksaan, serta ada putusan dari hakim ya bahwa dia ada justice kolaborator. Kalau mereka dulu dihukum 15 tahun ya 15 tahun kalau nggak dapat JC. Artinya akhirnya ya para pelaku tindak pidana korupsi berlomba-lomba untuk menjadi JC. Yang nggak dapat JC hukumannya full. Tapi kan sekarang ya sudah hukuman. Jadi kalau dulu hukumannya itu walaupun nggak terlalu tinggi, tapi full mereka menjalankan. Kalau sekarang seperti tadi ya kayak Pak Setia Novanto 15 tahun ya kemudian jadi 12,5. Ya 12,5 ini yang 2/3. Jadi ya sekitar 7 atau 8 tahun ya sudah bebas gitu ya dalam melaksanakan hukumannya walaupun bebas bersyarat. Tetapi sekali lagi saya katakan Mbak, bebas bersyarat bagi koruptor itu adalah bebas. Kenapa? Karena jarang-jarang mereka, bahkan mungkin tidak pernah seorang pelaku korupsi itu di luar penjara ketika bebas bersyarat melakukan kegaduhan gitu kan. Misalnya tadi saya katakan berkelahi gitu kan dan lain sebagainya yang bisa bebas bersyaratnya itu dicabut. Jadi sekali lagi Mbak, bahwa ada dua hal yang sangat penting yang harus dilakukan. Pertama, harus membuat peraturan-peraturan baru agar tidak mudah seorang koruptor itu bisa mendapatkan pembebasan bersyarat ataupun remisi gitu ya. Kemudian yang kedua ya, bahwa para hakim-hakim terutama yang mereka yang menangani kasus korupsi itu harus benar-benar ditentir agar jangan sampai ya mereka ya itu kemudian ya memvonis rendah ya mendiskon gitu kan atau sampai membebaskan seorang pelaku korupsi. Kalau tidak ini akan menjadi lingkaran setan yang akan selalu terjadi. Hari ini Pak Setia Novanto, besok siapa? Kalau misalnya seorang koruptor dihukum 2 tahun artinya 24 bulan kemudian dia hanya menangani 1,5 tahun mungkin udah bebas dari penjara seperti itu Mbak. Oke. Mas Yudi, terakhir, setelah divonis bersalah dalam korupsi IKTP yang merugikan negara 2,3 T ya, Setnov ternyata masih punya banyak uang, Mas Yudi, untuk bayar uang pengganti sebesar 49 miliar. Apakah ini bukti bahwa semakin pentingnya undang-undang perampasan aset untuk memiskinkan koruptor? Enggak, sangat-sangat penting ya bahwa kita itu kemudian ya membuat RUU perampasan aset. Kenapa? Karena tadi saya katakan kalau masalah uang pengganti ya para pelaku tindak pidana korupsi akan mudah menggantinya. Kenapa? Karena kalau pakai undang-undang yang sekarang mereka hanya mengganti ya uang korupsi apa yang mereka nikmati Mbak. Jadi kayak kasus IKTP ini ketika kita tahu korupsinya kerugian keuangan negara 2,2 triliun. Tetapi kan Pak Setia Novanto ya hanya menikmati sekitar 43 miliar. Ya hanya 43 miliar itu yang kemudian wajib dikembalikan. Sementara kalau ada RUU perampasan aset Mbak, maka semua harta ataupun aset dari koruptor yang tidak mampu dibuktikan secara pembuktian terbalik ya artinya diyakini oleh penegak hukum bahwa itu berdasarkan hasil yang tidak sah atau ilegal atau yang tidak halal, maka itu bisa dipidanakan. Karena RUU perampasan aset napasnya adalah memiskinkan para koruptor. Namun sampai saat ini kita jauh panggang daripada api, kita belum tahu kapan undang-undang ini akan disahkan. Jadi kejadian-kejadian seperti hari ini dan sebelumnya terkait dengan pelaku korupsi yang masih kaya, yang bebas cepat, ya karena bebas bersyarat, itu pasti akan terulang kalau tidak ada regulasi yang bisa untuk membuat koruptor mempunyai efek jerah. Begitu Mbak Zil. Mas Yudi Purnomo, terima kasih sudah berbagi pandangannya di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.